Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan, Jumat 6 Januari 2022. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Hasmayati Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku narasumber pada pembinaan teknis hari ini. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Robert Simorangkir Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku moderator pada pembinaan teknis hari ini. Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati Panitra Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan beserta jajarannya yang saat ini sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting, Bapak Ibu Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Ibu Pelaksana dan PPNPN Pengadilan Tinggi Medan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara pada hari ini. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Sarjana Komputer Magister Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan kami mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada siang hari ini, kami berkumpul dalam rangka acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan. Perkenankanlah kami mengaturkan kehadirat-Mu, rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati dan ampuni dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, tiada yang mudah selain yang Engkau mudahkan, dan Engkau jadikan kesusahan itu mudah jika Engkau menghendaki menjadi mudah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dengan tema sekitar tanggung jawab mutlak atau strict liability dalam tindak pidana lingkungan yang dibawakan oleh Ibu Hasmayeti, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku pembicara, dan Bapak Robert Simorangkir, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku moderator, serta Ibu Eva Zahermi, Sarjana Hukum Magister Hukum, Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan sebagai notulen, yang nantinya acara ini akan dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada moderator, kepada Bapak Robert Simorangkir, Sarjana Hukum Magister Hukum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang menjelang sore, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Pengadilan Tinggi Medan, yang mulia Bapak KPT maupun Bapak WKPT yang barangkali melihat dari kejauhan. Yang kami hormati rekan-rekan para hakim tinggi baik karir maupun ad hoc. Yang kami hormati Bapak Panitera, ya, dan para pejabat struktural fungsional di Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati para ketua pengadilan negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Medan, mulai dari paling ujung dari Stabat Binjai atau dari Kabanjahe sampai ke ujung ke daerah Tapsel, Madinah, Sibuhuan, Gunung Stoli, ke daerah barat Sidikalang, ke daerah timur sampai Kisaran, Rantau Prapat, seluruhnya walaupun tidak kami sebut satu persatu, dan juga para rekan-rekan hakim, para pejabat struktural fungsional di Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Medan yang saya hormati.
Di awal tahun 2023 ini kita bertemu kembali dalam rangkaian pembinaan dan diisi dengan acara seminar yang kali ini dibawakan oleh Yang Mulia Ibu Hajah Hasmayeti SIMUM. Sebelum saya bacakan ini kurikulum pitainya, pertama-tama saya ucapkan kepada kita semuanya, baik yang hadir maupun yang lewat Zoom meeting ini, kami ucapkan selamat tahun baru 2023, baru kita melewati 6 hari, dan barangkali tidak terlambat kalau saya ucapkan juga selamat Hari Natal 25 Desember 2022, dan kita bersyukur kita telah melewati tahun 2022 yang lalu, dan kita telah berada di hari ke-6 2023 ini. Maka izinkan kami dari Pengadilan Tinggi Medan mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu seluruhnya di daerah yang barangkali baru pulang dari kampung atau dari kota, dari kelahiran, dari perantauan, yang barangkali jauh-jauh seperti orang Sibuhuan sudah pasti tidak lahir di Sibuhuan, para hakim di sana, atau mungkin di Madinah, begitu juga di Sumatera Utara ini seluruhnya. Ya, selamat kembali telah tiba untuk bekerja. Dan semangat kinerja untuk 2023. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Yang Mulia Hajah Hasmayeti, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, yang lahir di Binjai 18 Juni tahun 1958, agama Islam, pangkat sekarang sebagai pembina utama 4E, dan sudah mulai PNS sejak 1 Desember 1985. Berarti angkatan 3, Bu, ya? Iya, angkatan 3. Iya. Dan di sini perjalanan dari Ibu ini sudah begitu panjang. Ya, mulai dari calon hakim di Banda Aceh, hakim pertama di Pengadilan Negeri Janto, kedua di Pengadilan Negeri Martapura, ketiga di Pengadilan Negeri Sorong, Irian Jaya. Wih, sangat jauh. Yang keempat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dari Sorong langsung masuk ke Sumatera Utara, dan dari Lubuk Pakam pindah ke Pengadilan Negeri Medan, dan dari Pengadilan Negeri Medan menjadi wakil Pengadilan Negeri Muaro Si Junjung. Ya, pulang kampung. Dan berikutnya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Stabat. Ya, Sumatera Utara, balik kembali. Dan dari Stabat pindah menjadi KPN Simalungun, dan dari KPN Simalungun menjadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Orang ibu kota, lumayan perjalanan sangat banyak. Dari Hakim PN Jakarta Utara menjadi Hakim Tinggi di Banda Aceh, dan selanjutnya pindah menjadi Hakim Tinggi di Pekanbaru, dan selanjutnya dari Pekanbaru pindah di Pengadilan Tinggi Medan. Demikianlah kurikulum vitae dari Ibu ini, dan kita berikan aplaus dulu yang pertama untuk Ibu. Selamat, Ibu. Adapun materi yang akan dikemukakan oleh Yang Mulia Ibu Hasmayeti adalah sekitar tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab mutlak atau strict liability dalam tindak pidana lingkungan. Tindak pidana lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Maaf, ya, dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, 41 Tahun 99, dan diperbaharui dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tanggung jawab pidana ataupun perdata secara mutlak. Menyangkut di dalamnya, bahasa mutlak ini barangkali nanti akan kita dengar secara paparan dengan bebas. Artinya mutlak, ketika ada sesuatu masalah di lingkungan itu, ya, maka kita akan tahu nantinya siapa yang bertanggung jawab di dalamnya.
perusahaan atau personal atau yang duduk di perusahaan itu sendiri. Dan untuk lebih singkatnya, kami garis bawahi dulu demikian. Karena ini nantinya di sini bukan para dosen yang mau naik pangkat lagi, tapi sepanjang tidak tahu, memang benar-benar tidak tahu aturannya, boleh kami ditanya. Dan kalau tidak nantinya secara jelas, boleh kita tanya Mbah Google. Ya, tapi ada di sini para hakim tinggi yang sudah S3, ada beberapa doktor di sini, saya yakin mereka sudah memahami ini dan bisa menjadi narasumber tambahan selain daripada Ibu Hajah Hasmayeti. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pas kan Pak Arsono? Pas. Karena saya lahir di kompleks masjid di Kota Tarutung. Teman-teman saya besar sampai SMA adalah teman-teman yang mayoritas Muslim. Silakan Ibu Hajah. Terima kasih banyak Bapak Moderator yang telah begitu dengan lugasnya dan dengan suaranya yang mantap telah memberikan kurikulum vitae saya. Terima kasih. Baiklah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Bapak Ketua Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang terhormat Bapak Ibu Hakim Tinggi, Hakim ad hoc, Hakim Justisial Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati Bapak Panitera, Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan Bapak Ibu panitera pengganti, Bapak Ibu pejabat fungsional Pengadilan Tinggi Medan. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri serta seluruh jajarannya sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang mengikuti acara ini secara Zoom meeting. Adapun makalah yang ditugaskan kepada saya adalah mengenai sekitar tanggung jawab mutlak atau strict liability dalam tindak pidana lingkungan. Baiklah, saya akan membukanya dengan pantun terlebih dahulu. Buat rumah di hutan belukar, pohon rusak jadi tontonan. Hutan bukan untuk dibakar, tapi untuk sumber kehidupan. Ya, ya, cek lagi. Ya. Jalan-jalan ke Gunung Salak. Gunung Salak. Jangan lupa beli kemiri. Beli kemiri. Kalau bumi kita rusak, pasti kita akan merugi. Cakep. Masih ada? Masih ada? Masih ada? Baiklah, saya akan Kalau enggak ganti. Ini barangkali lebih besar.
Makalah yang saya akan paparkan ini adalah mengenai sekitar tanggung jawab mutlak atau strict liability dalam tindak pidana lingkungan. Ya, saya mungkin garis-garis besarnya saja yang dapat saya sampaikan, dan untuk selanjutnya kita semualah yang akan memperdalamnya. Demikian. Dasar hukum tanggung jawab mutlak ini diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menentukan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya atau kegiatannya menggunakan B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun, atau menghasilkan atau mengelola B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa membuktikan unsur kesalahan. Yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang perorangan atau badan usaha, yaitu badan hukum atau yang tidak berbadan hukum. Dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menentukan pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Ketentuan-ketentuan di atas seringkali menjadi dasar berlakunya tanggung jawab mutlak atau strict liability dalam pertanggungjawaban pidana. Ada dua pandangan mengenai tanggung jawab mutlak ini, yaitu satu, sebagian pakar menyatakan bahwa pertanggungjawaban berdasar tanggung jawab mutlak adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, konsep ini adalah konsep hukum pidana material, yaitu seseorang dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, sekalipun tidak ada niat jahat atau kesalahan pada dirinya. Kedua, mengenai strict liability dipandang sebagai konsep hukum pidana formil, yaitu kegiatan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup maupun kebakaran hutan yang terjadi di areal kerjanya menjadi tanggung jawabnya, tanpa lebih jauh membuktikan pembuktian unsur kesalahan. Kesalahan yang bersangkutan tetap ada dan harus ada, hanya saja dianggap telah terbukti adanya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Pandangan kedua ini menyebabkan strict liability adalah problem pembuktian semata dan sama sekali bukan masalah perluasan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada syarat-syarat dapat dikenakannya pidana bagi seseorang, yaitu satu, perbuatan melawan hukum. Kedua, kesalahan atau mens rea. Persoalan mens rea dipandang telah ada tanpa harus dibuktikan lebih jauh, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Persoalannya, bagaimana kemudian seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam konsep strict liability ini? Nah, disinilah pembuktian, yaitu satu, adanya kelakuan yang memenuhi isi rumusan larangan undang-undang. Contohnya, membuang limbah industri ke sungai atau membakar lahan.
Kedua, adanya akibat yang timbul dari kelakuan yang dilarang itu menjadi syarat mutlak, yaitu contohnya perbuatannya itu menyebabkan ikan-ikan di sungai pada mati dan orang-orang di lingkungan tersebut pada sakit. Penerapan strict liability dalam delik di bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan seharusnya diterapkan bagi korporasi saja. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menentukan bahwa pertanggungjawaban mutlak menjadi konsep yang didasarkan pada doktrin pertanggungjawaban tanpa membuktikan adanya kesalahan. Pada dasarnya tidak dapat diterapkan terhadap manusia atau naturalistic person, tetapi hanya dapat diterapkan pada korporasi. Pertanggungjawaban pada manusia selalu harus diartikan pada adanya kesalahan, kecuali terhadap pelanggaran sesuai dengan prinsip tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Mengacu pada hal di atas, kekeliruan yang kerap kali muncul dalam penerapan pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini adalah ketika hal itu dijadikan dasar pemidanaan terhadap orang perseorangan manusia, karena dipandang bertanggung jawab secara mutlak atas apapun yang terjadi dalam lahan atau hutan tempatnya bekerja, sekalipun hal itu terjadi bukan karena perbuatannya sendiri atau orang-orang yang bekerja bersamanya atau bekerja untuknya. Pertanggungjawaban mutlak yang diterapkan terhadap orang perseorangan merupakan bentuk ketidakadilan atau kesewenangan. Mengenai strike liability dan korporasi liability. Korporasi dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 atau setidak-tidaknya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu apabila telah memenuhi syarat-syarat suatu perbuatan sebagai tindak pidana korporasi. Dalam hal ini, azas tiada pertanggungjawaban tanpa adanya tindak pidana menjadi azas yang sangat fundamental dalam hal ini. Oleh karena itu, untuk meminta pertanggungjawaban korporasi, termasuk dengan konsep pertanggungjawaban mutlak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi tentu tidak sama dengan tindak pidana oleh manusia, karena korporasi hanya bertindak melalui suatu konstruksi dan bukan perbuatan langsung dengan tingkah laku jasmaniahnya. Korporasi hanya dapat bertindak melalui orang-orangnya. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan orang-orang dalam suatu korporasi itu harus sedemikian rupa dapat dikonstruksi sebagai perbuatan korporasinya itu sendiri. Dikaitkan dengan kebakaran hutan atau lahan yang mencemari lingkungan, maka tindak pidana korporasi dipandang ada jika terbukti ada kebakaran hutan atau lahan terjadi karena perbuatan orang-orang dalam suatu korporasi, pengurus atau pegawai, baik berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lainnya. Dalam hal kebakaran hutan atau lahan tersebut,
Umumnya terjadi justru karena kegiatan masyarakat atau oknum tertentu yang tidak ada hubungannya dengan korporasi. Maka sebenarnya akibat dari hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Terbukti bahwa kebakaran hutan atau lahan tersebut terjadi karena untuk pencapaian tujuan korporasi yang ternyata dalam anggaran dasar. Dalam hal kebakaran hutan atau lahan yang terjadi justru karena serangkaian tindakan okupasi lahan, oknum atau masyarakat tertentu terhadap areal kegiatan korporasi, atau justru tidak diketahui sama sekali apa penyebabnya yang pasti. Maka hal ini pun tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Terbukti bahwa kebakaran hutan atau lahan tersebut menyebabkan korporasi mendapat keuntungan. Di sini motivasi yang melatar belakangi peristiwa itu menjadi sangat penting. Dalam hal kebakaran hutan atau lahan tersebut bukan karena kegiatan korporasi yang menguntungkannya atau bahkan justru merugikan korporasi secara finansial yang tidak sedikit karena kehilangan aset berupa tanaman, biaya penanaman ulang, dan biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta biaya investasi aset baru. Maka hal ini pun tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi itu. Hal-hal sebut di atas seyogianya digunakan aparat penegak hukum atau otoritas administratif sebagai pedoman dalam memaknai ketentuan pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, ketentuan pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan setiap orang yang tindakannya, usahanya atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3 atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Seharusnya dimaknai setiap orang yang merupakan korporasi yang tindakannya, usahanya atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3 atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sepanjang kerugian tersebut disebabkan perbuatan orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan korporasi tersebut. Berdasarkan konsep dan argumentasi yang sama, maka pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di arealnya. Seharusnya juga dimaknai bahwa suatu korporasi sebagai pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya sepanjang kebakaran hutan tersebut disebabkan perbuatan orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan korporasi tersebut, sehingga dengannya korporasi mendapatkan keuntungan. Dari bahan-bahan tadi yang dapat saya simpulkan adalah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur masalah pertanggungjawaban mutlak atau strict liability. Namun demikian, berdasarkan pasal 88 undang-undang tersebut, pertanggungjawaban mutlak tersebut hanyalah sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan. Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih menganut ajas kesalahan. Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi, perlu pula diterapkan ajas pertanggungjawaban mutlak. Jadi pertanggungjawaban mutlak ini diperluas penerapannya, bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja. Diterapkannya ajas pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup akan memberi implikasi dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup di persidangan. Atas tanggung jawab mutlak akan lebih mempermudah pembuktian oleh penuntut umum di dalam persidangan, karena penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya mens rea dari korporasi, juga motif dari korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam bahasa lain dikenal dengan strict liability. Maknanya adalah bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Mekanisme pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 seperti gugatan dalam perbuatan melawan hukum. Namun dalam petitum tidak perlu mencantumkan bahwa tergugat telah terbukti melanggar hukum. Hakim tidak perlu mencari bukti dan dalil pelanggaran hukum. Penggugat tidak perlu menjelaskan mengenai praktik perusahaan tersebut, apakah melanggar hukum atau tidak, karena keduanya tidak ada hubungan. Penggugat tidak perlu meminta pada majelis hakim bahwa tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan atau melakukan kerusakan lingkungan. Ya. Demikian saja yang dapat saya paparkan mengenai sekitar tanggung jawab mutlak atau strict liability dalam tindak pidana lingkungan. Sekian dan terima kasih. Dan saya akhiri juga dengan pantun. Ada pantun penutupnya ya. Begitu besar si pohon lontar, cocok ditanam di halaman. Mari jaga lingkungan sekitar, agar udara segar, hati pun nyaman. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Mari beri tepuk tangan aplaus bagi Ibu Hajah Hasmayeti. Ya, demikianlah paparan yang
Iya. Ya, nanti dulu. Belum. Ya. Sekitar tanggung jawab mutlak stripe liability dalam tindak pidana lingkungan. Memang tentang korporasi ini kita harus ingat sudah diatur dalam KUH pidana yang baru mulai dari pasal 45 sampai dengan pasal 50 tentang korporasi. Korporasi merupakan subjek tindak pidana. Ayat 1, ayat 2-nya korporasi sebagai mana dimaksud pada ayat 1 mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau disamakan dengan itu. Demikianlah masalah korporasi ini. Dan pada intinya oleh Ibu tadi sudah memaparkan bahwa di tingkat keperdataan mereka bertanggung jawab korporasi setiap kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar korporasi itu, maka pengurusnya bertanggung jawab. Dan soal pidana katanya tadi pada intinya itu harus dibuktikan kesalahan masing-masing. Demikianlah pada intinya, dan untuk mereka-mereka yang ingin bertanya lebih lanjut, kami persilahkan yang pertama-tama tentunya bagi yang hadir di depan kami di sini, yang mulia para hakim agung, ya ada 2. Yang pertama, satu-satu langsung dijawab ya. Mana tahu ada nanti ada 2 pertanyaan yang sama, satu-satu. Ya, Pak Dr. Sahlan dulu, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali kita bicara soal strike liability ini dalam penegakan hukum lingkungan. Saya tertarik tadi Ibu mengatakan bahwa tidak perlu hakim menilai bukti-bukti. Nah, tetapi dalam pertanggungjawab mutlak ini, saya pernah membaca suatu literatur yang mengatakan bahwa ketiadaan bukti ilmiah yang konklusif tidak menjadi penghambat untuk melakukan penegakan hukum lingkungan. Nah, berarti di sini kita juga harus melihatnya, karena penegakan hukum lingkungan ini syarat dengan hal-hal yang bersifat ini. Bagaimana menurut maka Bisa mengerti, Bu? pertanyaannya, makalah Ibu tadi dalam penyampaian Ibu tidak dan apa yang tadi Ibu sampaikan. Nah, ketiadaan bukti ilmiah yang konklusif, ya, ketiadaan bukti ilmiah yang konklusif tidak menjadi penghambat untuk ya menegakkan hukum lingkungan. Berarti di sini kita juga hukum tidak konklusif sifatnya. Nah, ini apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa ini dengan yang harus proses penegakan hukum tindak pidana lingkungan. Makasih. Terima kasih. Barangkali kurang jelas tadi, tapi dalam daya tangkap saya oleh Ibu pemberi makalah menyebutkan memang kerusakan lingkungan itu adalah sesudah pasal. Mungkin pertanyaan saya sama penalis. Oh ya, begitu ya. Moderator. Terima kasih. Terima kasih. Yang pasti memang kalau kerusakan lingkungan itu harus ada penelitian secara ilmiah, kan? Apakah benar ada kerusakan atau perubahan
atau menurun ke tingkat mutu yang terendah sesuai dengan peruntukannya, kan? Apakah itu oleh kegiatan manusia, apakah itu oleh kegiatan dari perusahaan itu, itulah namanya. Dan butuh itu penelitian, bukan hanya secara kasat, bukan hanya oleh mata sendiri, bahkan oleh penelitian ilmiah, bahwa memang terjadi ada perubahan di dalamnya. Satu hal. Tetapi soal bukti-bukti yang lainnya, barangkali lebih lengkapnya Ibu Hasmayati akan menjawab. Silakan Ibu. Saya mau coba menambahkan sedikit, karena seperti yang saya bilang tadi, saya juga masih dalam belajar loh. Jadi kalau saya pikir begini maksudnya itu, misalnya karena ini kan pasal 88 ini hanya berlaku untuk limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun, dan juga mengenai undang-undang kehutanan. Nah, jadi enggak semua perbuatan yang enggak semua mengenai lingkungan hidup. Yang untuk liability, strike liability ini atau tanggung jawab mutlak ini hanya untuk bahan-bahan yang mengenai bahan berbahaya dan beracun dan kehutanan, perlindungan hutan. Misalnya begini, sudah terjadi kebakaran hutan luas, ya, seperti yang sudah pernah terjadi luas, dan yang terbakar itu di lahan si korporasi ini, dan juga ternyata lahan yang terbakar itu adalah memang lahan yang mau dibersihkannya untuk dia menanam kembali yang baru. Jadi dari situ ya peneliti lah ya yang memeriksa dapat melihat apanya juga itu mengenai rencana-rencana korporasi itu dari apanya. Apakah memang sudah mereka agendakan bahwa mau diadakan pembersihan lahan, sudah diadakan untuk modal untuk penanaman kembali, dan ternyata lahan yang mau dibersihkan itu udah terbakar sehingga tidak perlu lagi mereka mengeluarkan biaya untuk membakarnya, dan akibatnya merusak lingkungan, yaitu banyak orang sesak napas, banyak ya merusak lingkungan lah perbuatannya itu. Jadi oleh sebab itu tidak perlu lagi dibuktikan, udah terbukti dengan kenyataan yang ada. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Tambahkan dikit lagi, sesuai dengan pasal 1/12 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi tercemar itu ada 5 poin. 5 poin. Pertama, masuknya atau dimasukkannya komponen-komponen seperti makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain. Makanya ada bahan berbahaya atau beracun. Kedua, dimasukkannya ke lingkungan atau ekosistem di lingkungan itu oleh kegiatan manusia atau oleh peraturan dari perusahaan dan lain-lain. Keempat, timbul perubahan atau menurun ke tingkat mutu yang lebih rendah. Kelima, sesuai dengan peruntukannya. Tapi timbul, itulah namanya kerusakan lingkungan. Dan di saat itulah barangkali muncul seperti ini yang kita dengar tadi, pertanggungjawaban mutlak dari korporasi atau perusahaan terhadap hal itu. Dan untuk itulah mungkin dimungkinkannya perusahaan itu bertanggung jawab sesuai dengan KUH pidana yang baru, dimulai dari pasal 45 sampai dengan pasal 50. Demikian, silakan Pak Sitorus
untuk bertanya Pak Jumokas Sitorus. Silakan. Kasih ada ya. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan bertanya yang diberikan kepada kami. Ini kami mau menanyakan perihal tadi yang disebut dengan B3. Kalau B1, B2 saya udah paham. Jadi B3 ini sepertinya di dalam diskusi kita ini sangat penting sekali. Tadi dikatakan perorangan ataupun korporasi yang menggunakan B3 harus dihukum tanpa membuktikan terlebih dahulu unsur kesalahannya. Mensorea katanya, kata kawan saya. Jadi permasalahan di sini, ajas kita dalam ilmu hukum, masih saya ingat, Jens Straff John Dersu. Tiada kesalahan, tiada hukuman tanpa kesalahan. Tiada hukuman tanpa kesalahan. Di satu kesalahan. tidak perlu dibuktikan kesalahan. Ya. Seperti bertabrakan ini dua ketentuan ini. Mohon supaya dijelaskan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, memang dikaitkan dengan pasal 1 ayat 1 masih tetap kita nullum delictum nulla pena sine operaria ligi punali, tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali undang-undang telah mengaturnya terlebih dahulu. Dalam hal ini kita tanyakan langsung kepada pembicara ya untuk memberikan jawaban bagaimana, apakah memang tanpa memeriksa perbuatan langsung dihukum dalam hal pertanggungjawaban mutlak tersebut. Terima kasih. Ya, ini pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup ini ya merupakan pasal spesialis. Ya, pasal spesialis. Dan itu hanya berlaku untuk bahan berbahaya dan beracun. Dan juga hanya berlaku untuk tentang kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Jadi asal sudah terjadi misalnya begini seperti yang dulu di Chernobyl ya. Chernobyl Rusia itu apa itu gas dari bahan peledaknya pecah ya kan apa dan telah meracuni penduduk sekitar tempat pabrik apa itu senjata ya, pabrik senjata. Jadi nggak perlu lagi dibuktikan, udah terbukti masyarakat pada kena, pada sakit, dan yang membuat masyarakat itu sakit ya meledaknya itu apa itu bahan gas ya, gas beracun di Chernobyl. Jadi nggak perlu dibuktikan lagi, udah ternyata yang terjadi demikian. Saya kira demikian Pak. Bisa diterima Pak Purus? Boleh dimengerti? Atau ditambah oleh ya, Pak Sahlan? Atau Pak Sahlan saja yang menjawab katanya. Silakan.
kasih ya untuk diskusi dan memang ini forum diskusi. Tes. Yang terkait Oh, dengan tugas makasih. kita. Barangkali disitulah letak spesialisnya. Dan strike liability without fault. Tanpa kesalahan. Dalam, jadi menjelaskan bahwa strike liability without fault. Barangkali. Ya. Terima kasih. Berbicara tentang strict liability ini ada sejarahnya. Yaitu ketika sebelum diundangkannya Undang-Undang nomor berapa? 32 ya, tahun 2009, ajas strict liability ini belum ada. Jadi ketika itu hampir semua gugatan tentang masalah lingkungan hidup, khususnya pencemaran dan kebakaran hutan, itu sangat sulit membuktikannya. Umpamanya sebuah perusahaan diajukan ke persidangan telah mencemari sungai atau danau atau apa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sahlan tadi, untuk membuktikan adanya pencemaran ini membutuhkan penelitian ilmiah. Dan ini membutuhkan biaya besar oleh penyidik untuk pembuktian ilmiah ini. Sehingga banyak kasus-kasus pencemaran lingkungan ini kandas di pengadilan, ditolak gugatannya. Inilah kemudian yang mendasari kemudian di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 diangkat ini, dimasukkan ajas strict liability ini. Ini diambil dari negara luar yang telah mengadopsi masalah pertanggungjawaban ini. Dan inilah kemudian dipakai untuk menjerat pelaku-pelaku pencemaran, khususnya di dalam pencemaran limbah B3 dan juga kebakaran hutan. Dan penerapan strict liability ini dalam undang-undang tersebut dibatasi, yaitu hanya terhadap perusahaan, korporasi. Dan sifat penghukumannya itu adalah, gugatannya itu adalah membayar denda. Dan kalau nggak salah pemulihan namanya, pemulihan. Tidak kepada yang lain-lain. Sedangkan untuk perorangan itu biasanya tidak menggunakan undang-undang lingkungan hidup, tetapi undang-undang yang lain. Dan tidak menggunakan strict liability. Sebab seperti yang disampaikan oleh Pak Sitorus tadi, kita tetap menganut ajas Hinstrap Sonderskuld. Jadi tidak bisa seorang itu dipidana tanpa ada kesalahan. Harus dibuktikan kesalahannya. Ketika seseorang didakwa ke pengadilan membakar lahan, dia tetap harus dibuktikan bahwa dialah pembakarnya. Lain dengan perusahaan. Kalau perusahaan tersebut tidak perlu dibuktikan, tapi itu dalam gugatan perdata dia untuk biaya ganti rugi dan pemulihan. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Samsul, dan memang itulah yang kita tetap berlakukan menurut hemat saya. Silakan Ibu, lanjut. Cukup. Barangkali ada dari luar dulu ya. Dari PN-PN yang mau bertanya, para ketua atau hakim, ketua, wakil ketua, atau barangkali panitera yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, barangkali timbul pertanyaan sekitar tanggung jawab mutlak terhadap perusakan lingkungan hidup, baik perdata mungkin pidana. Memang sudah jelas yang dijelaskan oleh 3 narasumber di sini, mulai dari Ibu Hajah Hasmayeti, Bapak Sahlan, ada 4, Pak Samsul dan Pak Torus sudah langsung mengcover seluruhnya yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan menyimpan. Atau barangkali ada di luar dari lingkungan hidup. Apakah berlaku
tanggung jawab mutlak ini. Oh ya, silakan. Pak Sormin. Ya. Ini hanya menambahkan aja bahwa sebelum hal ini diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, masalah unsur kesalahan perbuatan pidana tanpa kesalahan sudah diatur dalam Undang-Undang Pers. Jadi delik pers itu contohnya bila mana wartawan di lapangan membuat kesalahan, maka yang bertanggung jawab adalah pimpinan redaksi. Jadi di dalam Undang-Undang Pers sudah diatur mengenai pertanggungjawaban tindak pidana tanpa kesalahan. Sebenarnya pengertian kesalahan di situ tidak, jadi ada ketentuan khusus dari KUH pidana yang seperti disampaikan Pak Torus, pengecualian barangkali, karena di Undang-Undang pidana kesalahan itu kan melekat ada kesalahan pertanggungjawab pada si pelaku. Kalau di Undang-Undang Pers itu pelakunya sebenarnya adalah wartawan yang membuat berita bohong misalnya, kemudian disebarkan melalui media. Sebenarnya yang pelaku sebenarnya adalah si wartawan. Tapi yang menjadi penanggung jawab di media tersebut atau koran harian misalnya itu jadi pimpinan redaksi. Makanya ditulis ada penanggung jawab. Segala tindakan dari wartawan di kalangan pers itu tanggung jawab pimpinan redaksi. Ini mirip juga dengan pertanggungjawaban di kasus tindak pidana lingkungan hidup. Karena perusahaan biarpun direktur utama atau presiden direktur tidak berbuat secara fisik, secara batin juga tidak berbuat, secara psikologis juga tidak berbuat, tapi dia bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh korporasi atau aktivitas dari korporasi yang dia pimpin. Jadi seperti itu yang dimaksud. Jadi tetap juga kesalahan, nah, sebenarnya ada kesalahan, cuman sepertinya dikasih jarak, ya. Jarak pertanggungjawaban kesalahan itu tidak secara fisik, secara psikologis langsung ke pelaku adalah si pelaku seperti dalam tindak pidana umum. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Longser Sormin. Ada tambahan di situ? Silakan. Silakan lagi. Ya. Silakan Pak Agus Rusyanto, Dr. Agus Rusyanto, SHMH. Terima kasih. Dari ruangan Sultan. Eh, Ada 2 orang dari ruangan Sultan tadi ini. Sepengetahuan saya perkembangan saat ini mengenai kesalahan, memang kalau di dalam KUHP itu kesalahan itu bersifat psikologis. Makanya di dalam KUHP itu kesengajaan dan bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan, lupa dan lain sebagainya itu hanya untuk manusia. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, kesalahan itu tidak bersifat psikologis saja, tetapi bersifat normatif. Dan ini bisa diberlakukan terhadap orang, ya. Kalau memang seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi dipakai KUHP kan gitu, lingkungan hidup. Jadi nanti akhirnya undang-undang lingkungan hidup nggak seperti yang disampaikan tadi hanya untuk korporasi. Jadi orang nanti nggak bisa. Tapi dalam perkembangan teori yang baru dan KUHP sekarang ini juga bersifat normatif, tidak lagi bersifat psikologis. Jadi cukup dengan perilaku-perilaku itu yang mengakibatkan hal-hal tertentu itu sudah dapat dipidana. Jadi ini sebenarnya sudah berkembang sudah lama. Hal ini perlu diperhatikan juga. Ini keterkaitan dengan strict liability tadi. Bukan tidak perlu dibuktikan kesalahannya, tetapi kesalahan itu sebenarnya cukup dengan perilaku saja yang langsung mengakibatkan akibat-akibat yang disebabkan oleh perbuatan tersebut. Sehingga hal-hal yang demikian itu masuk di dalam RKUHP atau KUHP yang sudah ditandatangani oleh Presiden. Jadi berbeda jauh dengan
KUHP yang dulu. Makanya Bapak tadi bilang ini sudah masuk di dalam KUHP yang baru. Nah, teori yang kesalahan tidak psikologis lagi, tetapi bersifat normatif. Kalau memang Undang-Undang Lingkungan Hidup dibandingkan dengan KUHP yang lama, memang tidak selaras. Makanya tetap ada Undang-Undang Pidana Khusus. Dengan adanya KUHP yang baru ini, kesalahan tidak lagi seperti KUHP peninggalan Belanda itu, yang tidak mungkin diterapkan di dalam korporasi, tidak mungkin. Di Australia juga begitu, KUHP itu juga bisa diterapkan pada korporasi. Jadi perbuatan-perbuatan dari pengurusnya, operator dan sebagainya yang mengakibatkan tindak pidana, korporasi itu dapat dipidana. Jadi nanti mudah-mudahan dengan azas dan teori yang baru di dalam KUHP yang baru ini perlu kita gali lagi lebih dalam. Itu aja yang tambahan dari saya. Kalau tidak sependapat dengan saya juga tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Agus Rusyanto. Ya, apakah ada pertanyaan untuk itu Pak? Hanya tambahan saja ya. Ya, hanya untuk memperjelas bagaimana pertanggungjawaban mutlak itu sebenarnya. Dan memang sudah diatur di dalam pasal dalam KUH pidana yang baru yang dapat dipidana, tetapi yang menjalani pidananya adalah pengurus tentunya. Langsung dikenakan ke pengurus. Kalau korporasi yang melakukan terbukti pelakunya, maka yang bertanggung jawab adalah pengurusnya. Ya. 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 Terima kasih Dr. Sahlan. Barangkali ada lagi pertanyaan dari daerah. Dan sebagai tambahan tadi apa yang dikemukakan oleh beberapa pembicara di sini, mulai dari Pak Dr. Sahlan, ada 3 dokter sudah mengemukakan pendapatnya sebagai tambahan tadi di sini, dan ada Pak Samsul, ada Pak Jamuka Sitorus, sungguh menambah pembicaraan dan menambah materi apa yang dikatakan oleh narasumber tadi tentang pertanggungjawaban mutlak sebagai pencegahan, prinsip pencegahan dini untuk melakukan kerusakan lingkungan di daerah kita ini. Bahwa memang kita sangat menghargai, menghormati lingkungan kita, dan karena di sana kita dapat hidup dan bertumbuh, berkembang. Kita berikan aplaus kepada kelima narasumber di luar dari narasumber di depan. Ya, terima kasih. Ya, dari PN Stabat, Pengadilan Negeri Stabat, silakan pertanyaannya agak jelas dan singkat. Silakan, belum kedengaran. Belum kedengaran. Belum kedengaran. Ya. Kasih mic. Silakan sebutkan nama Ibu ya, sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Terima kasih Yang Mulia Pak Robert dan Ibu Haji Hasmayati. Saya Maria Putri dan saya Profesi KSA dari Hakim Pengadilan Negeri Stabat. Mohon Bapak sudah kedengaran Bapak? Sudah kedengaran Bapak? Kurang jelas, barangkali bisa Chan diperbaiki. Oh, dari sana. Ya, coba diperbaiki lagi dari sana apanya? Suaranya belum jelas di sini.
Bila perlu WA saja pun, kalau memang singkat di WA boleh. Ya, tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat chattingnya agar semua bisa membaca, dari daerah-daerah lain juga semua bisa membaca. WA atau tulis ya, WA atau chatting, atau kalau sudah bagus dia punya mic silakan. Belum, pertanyaannya. Pertanyaannya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Maria Persik dari Pengadilan Negeri Sahabat. Izin bertanya yang mulia terkait security kaitannya dengan PMK Stadion Negara 65. Kedengaran yang mulia izin? Belum. Atau PN Medan dulu, PN Medan. Coba Pengadilan Negeri Medan, ada pertanyaan dari PN Medan. Mana suara? Ya. Siapa? Izin bertanya, Pak. Lanjut. Ya. Saya hanya bertanya tentang mengenai penentuan jumlah ganti rugi dalam perkara lingkungan. Khususnya perkara perdata ini, Pak. Karena ada beberapa biaya-biaya yang dibebankan kepada perusak lingkungan, di antara lainnya adalah biaya ekosistem, biaya penanggulangan, dan yang paling sulit untuk menaksir adalah biaya pemulihan kepada keadaan semula. Oleh karena bagaimanapun ketika terjadi kerusakan lingkungan, itu memulihkan kepada keadaan semula itu tidak akan bisa. Sehingga jumlah ganti rugi sekalipun yang digunakan dengan bukti ilmiah atau scientific evidence, akan tetapi mungkin apakah hakim tidak terikat dengan apa yang ditentukan atau isi daripada scientific evidence tersebut. Karena apa? Karena misalnya kemarin itu ada, walaupun sudah ingkrah nih Pak, sudah putus perkara di Jambi waktu pembakaran tahun 2015. Nah, untuk mengembalikan, karena gambut yang terbakar kan ada cacing di situ, kemudian ada binatang-binatang yang kecil-kecil di situ. Nah, itu untuk menaksir kerugian itu kan mustahil, Pak. Jadi bagaimana sikap hakim ketika ditentukan di bukti surat scientific evidence itu kerugian untuk pemulihan adalah sekian. Apakah kita terikat dengan hal itu atau boleh tidak? Terima kasih, Bapak. Ya, lanjut. Kami teruskan kepada narasumber. Ya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap eviden yang diajukan oleh penuntut umum untuk biaya pemulihan kepada keadaan semula, apakah tunduk kepada itu atau boleh bersikap independen sebagaimana kedudukan hakim? Silakan Ibu. Saya juga belum bisa memberikan jawaban. Ya, tidak bisa memberikan jawaban. Barangkali ada teman dari dokter-dokter ini yang sudah mengetahui. Pak Samsul. Silakan. Untuk menghitung kerugian pemulihan
mula itu kan menggunakan ahli. Nah, prinsip cara kita kan tidak terikat oleh ahli. Kita Ya. tidak mengikat. Sifatnya tidak mengikat. Nah, hakim boleh saja independen. Ya, Tapi boleh kita menyimpang. itu bisa kita jadikan sebagai acuan. Ya. Apakah itu logikanya masuk? Ya. Kita lah yang akan mempertimbangkan. Ya, Pasti diterangkan oleh ahli. ya, Pasti ahli akan berpendapat tentang cacing-cacing. Berapa itu harga cacing satu? ya, Iya kan? Kemudian ya, ya, semut yang sudah di ya. Mohon maaf Pak, apa jawaban putus-putus Pak? Enggak bulat kami dengar. Jadi kurang paham. tolong bulatkan ya. Volumenya tuh mungkin di setel Ya. dulu. Kasih. Siap. Untuk menghitung jumlah kerugian tentunya akan dihitung oleh ahli. Nah, prinsip hukum acara kita tentunya harus mengikuti hukum acara bahwa hakim ya tidak terikat dengan ahli. Istilahnya tidak mengikat. Nah, kita tidak keterangan pendapat ahli itu tidak mengikat, tapi bisa kita gunakan sebagai acuan untuk memberikan. Nah, apakah itu logis atau tidak logis menurut majelis? Ya silakan. Majelis bisa bersifat independen. Jadi berapa menurut logika ataupun kesanggupan menurut estimate budget yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk melakukan ganti rugi. Tetapi ini memang kalau dihitung secara semut, kemudian apalagi kalau di Papua itu 1 ekor babi itu berapa puting susunya yang akan melahirkan anak. Ya. Nah, kan Anak sulit beranak kita lagi. hitung ruginya berapa. Ya. Nah, tapi berdasarkan logika hukum. Ya. Tentunya dalam suatu pertimbangan hukum juga harus kita memikirkan tentang logika hukumnya. Ya. Kalau masuk menurut logika hukum kita, ya kita pertimbangkan. Kalau enggak, bisa kita tinggalkan. Demikian mungkin sekedar Ya. Terima kasih. pendapat. Sudah jelas ya Kasih. bahwa memang hakim itu mempunyai kedudukan independen. Silakan Pak Samsul, ada tambahan dari Pak Samsul. Silakan. Ini betul-betul ini seminar kita ini hidup ini, hidup. Lanjut. Ya. Terima kasih. Jadi dalam perkara lingkungan sama seperti yang disampaikan oleh penanya dari Pengadilan Negeri Medan tadi, yang paling sulit untuk menentukan jumlah ganti ruginya itu adalah biaya pemulihan, Pak. Ya. Kalau biaya kerusakan itu bisa Ditaksir berapa kerugian. pakai penaksir atau apa istilah apanya itu? Appraisal atau apa kan? Sekian-sekian dia bilang begitu. Tetapi kalau biaya pemulihan ini memerlukan suatu penelitian, pendapat orang yang benar-benar ahli di bidang tersebut. Ya. Jadi ketika suatu perkara diajukan bukti ilmiah tentang ganti rugi pemulihan ini kalau hakim seperti yang disampaikan oleh Pak Sahlan tadi meyakini bahwa pendapat ini benar, ya ikuti kebenaran dari perhitungannya itu. Sebab kita sendiri hakim kan tidak punya keahlian untuk menghitung berapa kerugian atau berapa yang harus si pencemar ini harus membayar biaya pemulihan. Tapi kalau ragu, hakim bisa minta second opinion, memanggil ahli yang lain. Tetapi bukan hakimnya yang kemudian menentukan, umpamanya ganti rugi, ganti pemulihan ini $1 juta. Hakim berdasarkan asumsi dia sendiri, cocoknya pantasnya ini $500.000. Hakim tidak boleh begitu. Jadi untuk menentukan biaya pemulihan ini harus tetap dengan pendapat ilmiah. Kalau dari beberapa pendapat menyatakan bahwa itu kerugiannya itu $1 juta, ya $1 juta.
dijatuhkan. Sebab hakim sendiri tidak punya ilmu untuk menentukan berapa biaya angka pemulihan itu. Demikian, Pak. Demikian ya. Sudah jelas barangkali untuk Pengadilan Negeri Medan. Silakan tambah pertimbangan hukumnya apa yang Bapak inginkan, karena barangkali nantinya akan diuji lagi oleh baik mereka-mereka yang melawan atau mereka-mereka yang pro kepada pertimbangan Bapak sendiri sebagai hakim. Ya, Bapak mempunyai kedudukan untuk menentukan sendiri. Bisa meminta second opinion dari ahli dari perguruan tinggi atau barangkali dari negara lain. Silakan saja kalau memang cukup alasannya. Ya, ada lagi pertanyaan dari Binjai tadi, dari Stabat tadi. Izin yang mulia. Ya, Saya dari PN Stabat bertanya pada Yang Mulia moderator sekaligus seluruh narasumber. Pertanyaan saya terkait mengenai pembuktian perkara perdata dalam hal strict liability. Seringkali dalam pembuatan putusan dengan memperhatikan akibat dari satu kerusakan, contohnya kerusakan hutan ataupun kebakaran hutan, apakah dalam pembuatan putusan kita terlebih dahulu membuktikan apakah ini PMH atau bukan, lalu kita lanjutkan dengan pembuktian strict liability apabila PMH tidak terbukti, atau dengan adanya sudah kebakaran hutan yang dilakukan suatu perusahaan serta-merta langsung dilakukan pembuktian dengan strict liability tanpa harus membuktikan PMH berdasarkan 1365 BW. Yang kedua, pertanyaan saya terkait dengan pemulihan kerusakan lingkungan tadi, terkait dengan biaya sudah diberitahukan oleh narasumber bahwa dapat diperoleh dari keterangan ahli, bahkan second opinion dari ahli lainnya. Tapi bagaimana halnya dalam pelaksanaannya? Apakah pelaksanaan pemulihan tersebut dilakukan oleh perusahaan yang sudah mengakibatkan kerusakan tersebut atau justru diserahkan kepada pemerintah, dan selama ini apakah sudah pernah terlaksana? Demikian dari saya, Maria dari Pengadilan Stabat. Terima kasih Yang Mulia. terima kasih Ibu Maria dari PN Stabat. Silakan Ibu. Ya. Ya, bagaimana pendapat Ibu? Bagaimana dalam kerusakan secara perdata sudah ada gugatan PMH? Apakah dengan otomatis dapat diterapkan pertanggungjawaban tersebut, tanggung jawab mutlak itu? Bagaimana Ibu? Bisa. Pada intinya jawabannya tadi sudah diterangkan baik oleh Dr. Sahlan maupun Rusyanto maupun Pak Jamuka maupun Pak Sormin maupun Pak Samsul, kan? Di dalam hal keperdataan, ya kasih mic itu di mejanya Pak Samsul. Iya. Silakan Pak Dr. Terima kasih. Profesor Sormin. Kalau nggak salah tadi pertanyaannya kan pertanggungjawaban tanpa kesalahan ini tidak ya, mutlak itu. Iya, ini sudah lama. Sudah. Sebenarnya bukan baru lagi. Bukan baru di dalam lagi. tindak pidana, di dalam perkara pidana kerusakan lingkungan hidup sudah, ya saya kira sudah 10 tahun lebih ya. Iya sudah. Sudah lama. Jadi contoh ini ada satu perusahaan yang mengalirkan limbah melalui pipa siluman. Dia buat pipa 2, satu yang resmi, satu yang tidak resmi. Kalau dia menggunakan IPAL, alat pengelola limbah secara resmi, akan mengeluarkan biaya di ratusan juta per bulan. Ya. Ini contoh, akan mengeluarkan biaya untuk mengelola, karena mengelola limbah itu pakai mesin dengan segala petugas operatornya, sehingga dia perkirakan kerugian bisa sampai, bukan kerugian, biaya operasional IPAL ini sampai 100 juta. Tapi dibuatlah satu pipa siluman pembuangan limbah ke sungai. Nah ini yang kita tangani dulu di Bandung, ada pabrik yang membuat pipa siluman ini, kita sidangkan, diperiksa, terbukti bahwa dia melakukan kesalahan. Maka yang kita hukum adalah direkturnya, direktur perusahaannya, dihukum fisik atau denda. Ya, itu sudah. Ya, itu mungkin dari Stabat ya. Stabat. Ya, dari Stabat tadi. Nah, itu nanti tugas jaksa untuk membuktikannya ya. Ya. Itu lebih jauh. Jadi itu jawabannya pada pidana. inti, ya. Pidana bisa, udah diterapkan. Pidana Perdata bisa. apa lagi?
Ya, Perdata kerugian apalagi tadi perdata. juga bisa pakai akuntan publik Ya, untuk menghitung kerugian. Diminta bantuan atau dari BPK ya. Kalau kerugian negara di tindak pidana korupsi kan BPK ya yang menghitung kerugian. Jadi bisa perdata dan pidana pertanggungjawaban kesalahan tanpa perbuatan pidana tanpa kesalahan. Itu sebenarnya sama aja, cuman kita hanya mengasih jarak antara si pelaku dengan akibat. Itu ya akibat sudah terbukti, kesalahan itu dialihkan kepada pihak yang secara fisik tidak berbuat. Kira-kira itu ya. Tidak berbuat dia secara fisik, tapi yang berbuat adalah kalau di perusahaan swasta apa itu? Pemegang HGU di perusahaan perkebunan. Yang berbuat sebenarnya adalah karyawan di lapangan yang membakar mungkin. Tapi yang minta pertanggungjawaban pidana atau perdata adalah direkturnya, direktur perusahaan pemegang HGU. Ya, saya kira itu jawaban. Terima kasih Pak. jadi jelas Ibu Maria bahwa memang sudah bisa ada pertanggungjawaban secara mutlak itu sudah diatur dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tersebut tahun 2009, baik secara perdata, bahkan kalau dalam pidana pun di dalam KUH pidana yang baru dimulai dari pasal 45 sampai dengan pasal 50 korporasi secara pidana, tapi yang bertanggung jawab adalah pengurusnya. Ya. Baik, sedikit Bapak, tadi pertanyaan saya begini Bapak, terkait dengan perkara perdata, apabila sudah ada kerusakan lingkungan, contohnya kebakaran hutan, apakah dalam pembuatan putusan kita serta-merta langsung menggunakan pertimbangan secara strict liability, atau terlebih dahulu kita buktikan PMH-nya Bapak? Itu Pak. Ya sudah pasti PMH-nya dulu bahwa memang Karena memang kan secara akibat sudah ada memang kerusakan Bapak. Artinya bisa saja kita pakai strict liability. Betul kata Bapak, kan ada beberapa contoh putusan yang sudah pakai pertanggungjawaban mutlak. Tapi Ya. apakah kita langsung dengan pertimbangan strict liability tersebut, atau kita buktikan ini memang bukan PMH lalu ke strict liability, atau memang kita pilih PMH atau strict? Itu kemarin waktu kami pendidikan sertifikasi lingkungan juga sempat jadi perdebatan karena ada kejadian yang mungkin kita bisa runutkan apakah ini masuk PMA ataukah ini strict liability. Nah, dengan adanya kerusakan sebenarnya dengan prinsip precautionary principle, dengan adanya sistem pertanggungjawaban mutlak kesalahan perbuatan tanpa kesalahan tersebut, bisa saja langsung strict liability. Tapi kan bisa jadi juga itu PMH. Maksud saya, apabila sudah ada akibat memang kerusakan lingkungan, contohnya kerusakan hutan, kebakaran hutan, dalam pertimbangan kita apakah kita mulai dengan PMH dulu atau kita langsung serta-merta saja dengan pertimbangan secara strict liability. Mohon petunjuk yang mulia. ya begini pemahaman Ibu agak kurang pas antara pertanggungjawaban liability dengan PMH, perbuatan melawan hukum. Kalau memang sudah jelas perbuatan melawan hukum, maka pertanggungjawabannya juga sudah jelas Langsung siapa yang PMH. bertanggung jawab, perusahaan atau pribadi, kan? Itu jawabannya. Ya, saya tambahkan Pak Moderator. Jadi pertanyaan Ibu ini begini jawabannya. Strict liability itu hanya berlaku untuk penggunaan B3, bukan pembakaran hutan. Hah? Hah? B3 dan pembakaran. B3 dan pembakaran hutan. Jadi jadi dalam kasus seperti itu strict liability itu bisa digunakan. Ya. Untuk hal yang dua itu, penggunaan B3 dan kebakaran hutan. Ya. Demikian Ibu ya. Mungkin ditambahin apakah masih perlu pembuktian PMH-nya di dalam hal pertanggungjawaban liability katanya. Itu pertanyaannya tadi. Jadi begini ya, Ibu dari Stabat ya. Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 32 tahun 2009 itu kan sudah dianut aja strict liability. Jadi terhadap perkara perdata yang menyangkut tentang B3 sama pembakaran hutan tersebut, itu tidak perlu lagi dinyatakan PMH.
dia langsung ke fakta. Fakta di lapangan itu telah timbul kebakaran atau telah timbul pencemaran B3. Jadi tidak perlu lagi dibuktikan PMH-nya, karena kalau untuk membuktikan PMH ini tidak lagi tepat ada ajas strict liability tersebut, harus dibuktikan lagi nanti kesalahannya. Sebab PMH tersebut harus dibuktikan kesalahan, dan kesalahan tersebut adalah akibat dari perbuatan orang yang dijadikan sebagai tergugat. Jadi langsung dia ke orangnya ini atau perusahaan ini terbukti melakukan pembakaran atau mencemari lingkungan dengan limbah B3. Demikian, Bu. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Terima kasih narasumber. Maaf, Ibu Maria, akan ditambah lagi oleh Pak Sahlan, ya? Ya Bapak, terima kasih Bapak. Ya. Silakan Pak Dr. Terima Sahlan. kasih. Hanya menambahkan saja sedikit. Apa yang saudara tanya tadi itu adalah sisi yang berbeda antara PMH dengan strike liability. Strike liability itu dalam rangka pembuktian, tetapi PMH ya jenis perbuatan. Jadi perlu saudara bedakan yang mana yang duluan, PMH atau strict liability. Nah, kan di dalam perbuatan perdata itu kan hanya ada 3. PMH, wan prestasi, dan penyalahgunaan keadaan atau misbruik of Hendiksteden. Nah, hanya 3. Jadi itu sisi yang berbeda, bro. Ya, jadi hanya tekankan itu sisi yang berbeda. Terima kasih. Jadi ada 3 di dalam hal perdata itu yang minta pertanggungjawabannya sesuai dengan 1367 ya pasal 1367 PMH tersebut, apakah penyalahgunaan keadaan atau wan prestasi atau ingkar janji atau perbuatan itu betul-betul memang ada kaitannya. Jadi di dalam hal liability ini, strike liability ini sudah pasti ada tanggung jawab, ada yang bertanggung jawab untuk itu. Ya, jadi tinggal menguatkan saja. Jadi hanya sisinya yang Ibu pahami secara berbeda, ya. Nah, itu apanya Ibu Maria. Terima kasih Bapak. Kurang jelas lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yang Mulia. Kalau kurang jelas silahkan katanya bertemu dengan Pak Sahlan. Nah, kalau belum puas kita adakan pertemuan lanjutan. Ada Oke, lanjutannya. siap, Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, demikianlah ya. Kami tutuplah sesi tanya jawab dan akan kita tutup acara pembinaan pada sore hari ini. Kami serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada narasumber kita dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kepada 20 pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, kami mohon untuk menghidupkan camnya karena akan kami capture sebagai daftar hadir. Kami panggil sekali lagi kepada Pengadilan Negeri Sibuhuan,
Pengadilan Negeri Sibuhuan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak, sudah bergabung, Pak. Oke. Baik, sudah bisa di-capture ya, Bang? Oke. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu boleh lihat semua ke cam-nya karena akan langsung segera di-capture. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, dengan telah dinyanyikannya lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah rangkaian acara pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Kami dari Pengadilan Tinggi Medan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.